Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama Yoga Gisriana dengan NIM 2411191037. Di sini saya akan memaparkan hasil jawaban UTS untuk mata kuliah struktur beton bertegang dengan soal sebagai berikut. Suatu elemen balok yang terletak di atas dua tumpuan sederhana dengan panjang bentang 10 meter diberi tendon 7 wire stand di posisi 100 mm dari serat bawah atau lapangan, dan E-nya itu 0 di tumpuan. Balok tersebut memikul beban mati tambahan sebesar 25 kN per meter dan beban hidupnya 50 kN. Kemudian diketahui dari soal tersebut, FC prime-nya itu 45 MPa dan E-nya Y-100. Kemudian untuk strukturnya ini struktur pasca tarik. Dan L-nya tadi 10 meter, QSDL-nya 25 kN per meter, dan PLL-nya 50 kN. Ditanyakan dalam soal tersebut, yang pertama itu, cek apakah penampang memenuhi syarat jika R-nya itu 0,8, di mana MU sama dengan MDL plus MSDL. Kemudian yang B-nya itu ditanyakan, rencanakan gaya prategang awal minimum dengan menggunakan diagram magnet. Nah, kemudian sekarang bagian penjelasan. Yang pertama itu mencari titik berat. Mencari titik berat itu dengan kode simbol AC dengan rumus B kali H. Sudah diketahui B-nya itu 400, kemudian dikalikan hanya 700, hasilnya 280.000 mm persegi. Berikut menghitung Y-barnya dengan rumus 1/2 kali 400, didapatkan 200 mm, kemudian Y-bar yang kedua, 1/2 dikali 700 sama dengan 350 mm. Kemudian yang kedua itu mencari YT dan YB. Untuk YT yang YB diketahui 350 mm, dan YB pun sama 350 mm. Kemudian yang ketiga mencari nilai inersia. Untuk inersia itu ada dua perhitungan. Yang pertama inersia X dan inersia Y. Untuk rumus inersia X, 1/12 kali BH pangkat 3. Langsung masukkan saja 1/12 kali 400 kali 700 pangkat 3, didapatkan hasilnya 1,143 kali 10 pangkat 10 mm pangkat 4. Kemudian yang inersianya Y dengan rumus 1/12 kali B pangkat 3 kali H, didapatkan hasilnya 0,373 kali 10 pangkat 10 mm pangkat 4. Diambil dengan momen inersia yang paling besar, berarti 1,143 kali 10 pangkat 10 mm pangkat 4. Untuk selanjutnya yaitu menghitung modulus penampang. Untuk menghitung modulus ada dua yang akan kita cari. Yang pertama nilai ZT dan ZB. Untuk nilai ZT yaitu T per YT. Kemudian masukkan dan hasilnya 32657142,86 mm kubik. Kemudian ZB pun sama dengan rumusnya I per YB. Kemudian dengan hasilnya 3265742,86 mm kubik. Untuk selanjutnya yaitu menghitung eksentrisitas maksimum. Untuk Emax sama dengan Y-100. Tadi sudah diketahui nilai Y-nya 350, kemudian dikurangi 100, maka nilai Emax-nya 250 mm. Selanjutnya menghitung alfa. Alfa di sini ada dua yang akan kita cari, yang pertama alfa T dan alfa B. Untuk alfa T dengan rumus HC per ZT. Kemudian dimasukkan nilai-nilainya. Setelah itu didapatkan hasilnya 8,574 kali 10 min 3 mm min 1 pangkat min 1. Dengan hasilnya 0,008574 mm pangkat min 1. Kemudian sama yang alfa B juga
dengan rumusnya itu AC per ZB. Didapatkan hasil akhirnya itu 0,008574 mm pangkat min 1. Kemudian tahapan selanjutnya yaitu menghitung beban merata akibat beban sendiri. Rumusnya itu QBS sama dengan AC per TC. Informasi untuk nilai TC tadi sudah diketahui 25 kg per meter kubik. Maka untuk QBS sama dengan AC-nya 220.000 tadi sudah diketahui dan dikalikan 25 untuk TC. Jadi dapatkan QBS-nya 7 kN per meter. Tahapan selanjutnya yaitu menghitung momen maksimum akibat beban mati. Rumusnya yaitu QDL sama dengan QBS per QSDL. QSDL diketahui 25 kN per meter. Kemudian untuk menghitung QDL sama dengan 7 plus 25 didapatkan QDL-nya 32 kN per meter. Maka untuk momennya sama dengan MDL 1/8 QDL dikalikan lebar pangkat 2 sama dengan 1/8 dikalikan 32 dikali 10 kuadrat didapatkan momen maksimumnya 400 kN. Kemudian selanjutnya menghitung momen akibat beban hidup dengan rumus MLL sama dengan 1/4 kali P kali L. Kemudian didapatkan untuk momen akibat beban hidupnya 125 kN. Selanjutnya menghitung momen akibat beban total dengan rumus MTOT sama dengan 1/2 MDL ditambah 1,6 MLL. Kemudian didapatkan 680 kN. Selanjutnya menghitung batas tegangan untuk kondisi inisial. Yang pertama FTI sama dengan 0,5 dikali akar FCI sama dengan didapatkan hasilnya 36 MPa. Kemudian yang kedua untuk mencari FTI sama dengan 0,5 dikali akar 36 didapatkan 3 MPa. Maka FCI sama dengan min 0,6 dikali FCI sama dengan min 0,6 dikali 36 sama dengan min 21,6 MPa. Selanjutnya menghitung batas tegangan untuk kondisi efektif. Maka didapatkanlah kita menghitung untuk nilai FT dengan rumus 0,5 kali akar FC prime didapatkan 3,354 MPa. Kemudian untuk FC DL only dengan rumus min 0,45 kali FC prime sama dengan min 0,45 kali 45 didapatkan hasilnya min 20,25 MPa. Kemudian untuk FC totalnya didapatkan juga min 27 MPa. Kemudian di sini untuk menghitung bagian A yang ditanyakan yaitu cek penampang dari perhitungan yang sudah kita hitung tadi, kemudian dicek dengan rumus ZB min M total min R kali MO dibagi FT kali R kali FCA. Kemudian dimasukkan nilai-nilainya yang sudah didapatkan tadi, kemudian hasilnya 17446,93 mm kubik. Maka nilai ZB tadi yang sudah kita hitung 3265742,86 mm kubik lebih besar dari ZB minnya dengan nilai 17446,93. Maka untuk penampang ini memenuhi syarat dan layak digunakan karena ZB lebih besar dari ZB minimal. Kemudian bagian B yaitu mendesain gaya prategang awal minimum dengan menggunakan diagram magnet. Yang pertama itu kita menghitung persamaan 4.5 ini.
dengan contoh persamaan 4,5 1 per PI lebih besar sama dengan alpha T E min I dibagi A FTI ditambah alpha T kali MO. Kemudian didapatkan hasilnya yaitu 1 per PI 2,08 kali 10 min 9 E min 2,342 kali 10 min 7. Kemudian untuk persamaan 4,6 dengan rumus sebagai berikut. Nah, didapatkan juga 1 per PI sama dengan 9,047 kali 10 pangkat min 10 E plus 1,055 kali 10 min 7. Kemudian menghitung persamaan 4,7 dengan rumus sebagai berikut. Nah, didapatkan hasilnya 1,402 kali 10 pangkat min 9 E plus 1,636 kali 10 pangkat min 7. Kemudian menghitung persamaan 4,8 bagian A dengan rumus sebagai berikut. Kemudian didapatkan hasilnya min 3,062 dikali 10 pangkat min 8 E plus 3,571 kali 10 min 7. Kemudian bagian persamaan 4,8B dengan rumus sebagai berikut. Kemudian didapatkan hasilnya min 1,381 kali 10 min 7 E plus 1 min 610 kali 10 pangkat min 5. Berikut untuk diagram Bagnell dari perhitungan persamaan dari 4,5 sampai 4,8B. Diplotkan ke dalam suatu grafik yang disebut dengan diagram Bagnell. Untuk V minimum ditentukan oleh persamaan 4,7 dengan E-nya yaitu 250. Yang gambar seperti ini, yang 4,7 maka E minimumnya itu 250. Maka untuk perhitungan dan penjelasannya sebagai berikut. Untuk 1 per PI kemudian dimasukkan 1,42 kali 10 min 9 E plus 1,636 kali 10 min 7. Nah, kemudian dimasukkan nilai E-nya itu tadi 250 dari grafik, kemudian dijumlahkan dan hasil akhirnya yaitu 1945146,859 Newton. Kemudian dikonversikan ke kilonewton menjadi 145,146859.